Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan selalu memelihara dan menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Bapa di sorga, kami hendak mendengar firman-Mu pada malam ini. Berkatilah kami, berikan kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk dapat mendengar serta mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat 6. Ayat pembimbing renungan ayat 3, begini firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ketekunan Tuhan Yesus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya pengharapan yang baik untuk menjadikan hidup lebih mudah, lebih sukses, lebih berharga, dan sebagainya. Selama kita memiliki pengharapan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah dihancurkan oleh tekanan apapun untuk meraih apa yang kita harapkan tadi. Di balik semua pencapaian-pencapaian yang kita peroleh, tentulah dibarengi dengan ketekunan, sebab pengharapan tanpa ketekunan hanyalah hayalan atau angan-angan saja. Oleh sebab itu, pengharapan disertai dengan ketekunan adalah usaha untuk mewujudkan segala pengharapan dan cita-cita kita. Pengharapan sendiri akan menjadi pengharapan yang kosong jika kita tidak melakukan usaha yang disertai dengan ketekunan. Perlu ada bukti nyata usaha untuk mencapai apa yang kita harapkan. Sahabat renungan malam Shalom, dalam renungan firman ini kita dapat belajar satu pengertian tentang ketekunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Dia telah menghadapi banyak penderitaan untuk membawa serta memberi keselamatan yang kekal bagi umat manusia dan bagi seluruh dunia. Meskipun ia dihina, ia dipermalukan, bahkan ia direndahkan sampai mati tersalib. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus untuk membawa keselamatan bagi dunia, termasuk kepada kita masing-masing. Sahabat terkasih, hidup kita di dunia ini adalah berjuang untuk memperoleh hal-hal yang baik, berjuang untuk mendapatkan hal-hal yang berharga, bahkan kita berusaha mengejar kebahagiaan. Namun untuk mendapatkan semuanya itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bahkan dengan berhayal saja, tentu itu tidak akan mungkin dapat kita raih. Harus ada usaha yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Ini adalah tantangan dan proses yang harus kita jalani untuk mencapai segala pengharapan-pengharapan kita. Oleh sebab itu, mari kita bertekun dalam setiap pengharapan-pengharapan kita, mengingat Yesus juga bertekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, tetapi membawa keselamatan bagi kita. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan yang dari Tuhan, jangan menjadi lemah atau berputus asa. Tantangan hidup adalah latihan bagi kita. Meski kita terkadang jatuh, namun kita pun dapat bangkit oleh karena Tuhan
dan di dalam Tuhan ada pengharapan kita. Penting bagi kita adalah melibatkan Tuhan dalam setiap proses perjalanan hidup kita. Ketekunan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk menuju tujuan yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan yang telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami untuk meraih setiap pengharapan-pengharapan kami, sehingga kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah lemah, meskipun kami menghadapi banyak tantangan di tengah dunia ini. Kami percaya jika Tuhan bersama dengan kami, kami dimampukan untuk dapat meraih setiap pengharapan kami. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat dalam tempat tidur kami. Berkati kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.